Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Marifat Tegal, Jawa Tengah. Judul yang kita angkat kali ini adalah tujuan dari penciptaan jin dan manusia di dunia. Sering kita dengarkan ayat disampaikan ulama kiai di mana-mana. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan penciptaan jin dan manusia adalah hanya untuk berbakti, menyembah Allah. Diciptakannya untuk menyembah. Tetapi yang diperintah menyembah adalah yang telah memenuhi rukun syarat. Makanya yang dapat perintah ibadah adalah bagi yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhallazina amanu. Walaupun diciptakan untuk diminum, ya ini ya air ya, air mineral ya, diciptakan untuk diminum, tapi untuk mau minum atau untuk diminum kau harus melewati rukun syaratnya. Kau buka segelnya dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kau buka tutupnya. Nah, baru bisa diminum. Nah, gini. Nah, itu gambarannya. Jadi manusia diciptakan adalah untuk berabdi berbakti. Tetapi yang bisa berabdi berbakti adalah yang telah memenuhi rukun syarat, yaitu orang beriman. Nah, orang beriman adalah orang yang mendapatkan nur iman dan nur kitab. Asyura 52. Enggak semua orang bisa beriman. Enggak semua orang bisa beribadah. Jadi yang bisa beribadah hanya yang beriman. Rukun syarat orang ibadah harus melewati iman, yaitu ditanamkan saat kita baiat. Di sini ada gambar ya, perhatikan gambar ya. Ada ayat Al-Maidah 35, wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah. Jalan wasilah itu terbentang antara ars ya malikamuddin Allah dan Rasulnya atau wakil utusannya yang di dunia. Kalau ini utusan berarti membawa sesuatu dari yang mengutus. Antara utusan dan yang mengutus itulah ada sambungan wasilah. Yang Allah sampaikan ya, wasilah itu adalah tali hubungan. Yang satu tali ujungnya aku pegang, satu tali ujungnya lain dipegang atau dibawa oleh utusanku atau wakilku yang di dunia. Maka di ayat tadi kita harus mencari jalan wasilah ini, karena untuk munajah kehadirat Allah Ta'ala
harus lewat jalan ini dan tidak ada jalan lain. Makanya kita semua yang ini ya harus ketemu Rasul di zamanmu sendiri. Ayatnya adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan di antara kamu, di antara kaummu sendiri. Berarti dia harus ada di zamanmu. Diteruskan di ayat tadi ya, sangat berat dirasa baginya penderitaanmu ya. Jadi penderitaanmu itu ditanggung dia. Dan ayat yang berikutnya adalah dan dia sangat berharap akan keselamatanmu. Nah, berarti dia ini adalah juru selamat. Nah, Rasul, wasilah, dan kitab Qadim itu satu sistem. Agama jika ada itunya, berarti agama itu agama yang benar dari sisi Allah, atau disebut agama samawi atau agama langit. Tetapi jika agama itu kemudian mengingkari Rasul, mengingkari wasilah dan kitab Qadim, maka agama itu menjadi rusak, menjadi agama arti. Seluruh agama samawi yang lalu selalu ada Rasul, wasilah, dan kitab Qadim. Jika nggak ada tiga ini, berarti pasti bukan agama yang dari Allah. Yahudi ada nggak ini? Ada. Hindu? Ada. Buddha? Ada. Nasrani? Ada. Islam? Ada. Nah, tetapi inilah yang kemudian akhirnya diingkari oleh umatnya dengan berjalannya waktu. Nah, agama yang samawi kemudian rusak karena apa? Ininya nggak diingkar, nggak diakui ya. Maka agama samawi berubah menjadi agama arti. Agama langit karena ada hubungan Allah dengan Allah yang lewat ini, kemudian menjadi agama dunia atau agama pengetahuan, teori, dan dogma. Nggak ada sambungan dengan Allah yang di ars ya. Nah, ini ada HP ya. Nah, ini HP. Ketika HP ini rusak, saya bawa ke tukang servis. Kemudian dikasih tahulah sama tukang servisnya, yang rusak ini mesinnya Pak, maka harus diganti mesinnya. Kemudian diperbaikilah mesin HP ini, kemudian HP ini bagus kembali. Maka pertanyaannya, yang rusak dari HP saya tadi apanya? Mesinnya. Mesinnya ya. Karena yang diganti adalah mesinnya, dan ketika setelah diganti kemudian mesinnya fungsi dan HP itu menjadi baik kembali. Betul ya? Betul. Seluruh agama pasti turun dari Allah Ta'ala jika agama samawi. Dan seluruh agama samawi pasti ada ininya. Tetapi ketika agama itu mesinnya rusak, maka nggak fungsi lagi agama itu, sama seperti HP tadi. Dan lihat ya, yang diperbaiki Allah adalah ininya, diturunkan Rasul lagi, kemudian wasilahnya nyambung lagi, dan umat kemudian bisa membaca kitab Qadim. Ibarat HP yang rusak mesinnya diperbaiki, diganti mesinnya, maka menjadi fungsi. Seperti itulah agama. Yang rusak apanya? Mesinnya. Sistemnya ini. Makanya Allah ketika agama rusak, bunyinya apa? Diturunkan Rasul untuk memperbaiki. Betul ya? Rusak lagi dengan Rasul memperbaiki. Demikian seterusnya. Dan yang rusak ternyata ininya. Semua agama jika turun dari langit ya, turun dari sisi Allah Ta'ala, agama adalah sama. Jika diperbaiki, HP ini rusak diperbaiki, maka HP-nya sama nggak diperbaiki? Sama, kecuali diganti atau dilempar dan ganti yang baru, dilem biru, ya tak? Ini dilempar dan kemudian ganti beli yang baru, kan itu ya? Jika ini diperbaiki, maka barangnya yang mana yang diperbaiki? Ya ini.
kemudian fungsi, tetap nggak barangnya? Tetap. Maka Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Islam, agama tetap nggak maksudnya? Tetap. Tetap. Cuman mesinnya saja yang diperbaiki, betul ya? Betul. Karena apa? Mesin ini adalah rusak, kemudian diturunkan lagi Rasul, pembawa wasilah, dan kemudian umat bisa membaca kitab Qadim. Demikian seterusnya. Nah, Rasul tadi apa? Diturunkan untuk apa? Membawa wasilah, tali sambungan ya, dan juga juru selamat, betul ya? Di ayat tadi loh. Dan sangat berharap akan keselamatanmu. Dan dia memperbaiki sistem agama yang telah rusak sebelumnya. Nah, pertanyaannya ya, agama samawi adalah agama yang ada ininya, betul ya? Betul. Menjadi agama ardi yang rusak kalau agama sudah nggak ada ininya, betul nggak? Betul. Pertanyaannya, apakah di zaman ini kau oleh ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib diajari bahwa ada lagi Rasul zaman ini? Tidak. Ayo. Apakah